Shalom, perkenalkan nama saya Windy Jorela Senov Sinamo. Saya dari Prodi Teologi, Fakultas Ilmu Teologi, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saudara-saudara yang terhormat, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang sangat relevan dan penting bagi masa depan Indonesia kita, yaitu spiritualitas, leadership, resiliensi, dan kesejahteraan manusia Indonesia. Di tengah gejolak zaman yang penuh tantangan dan perubahan, kita harus mengakui bahwa kepemimpinan yang didasari oleh spiritualitas, ketangguhan, dan perhatian terhadap kesejahteraan manusia adalah fondasi yang tak tergantikan dalam membangun masa depan yang lebih baik. Pertama, mari kita fokus pada konsep spiritualitas leadership. Kepemimpinan yang berakar dalam nilai-nilai spiritual membawa kita dalam pemahaman bahwa tugas seorang pemimpin tidak hanya terbatas pada aspek materi dan kekuasaan semata, melainkan juga memperhatikan moralitas, empati, dan keadilan. Pemimpin yang berjiwa spiritual mampu memimpin dengan integritas, menginspirasi, dan memberikan arti yang lebih dalam pada tindakan mereka. Mereka bertanggung jawab tidak hanya pada diri mereka sendiri, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Kedua, resiliensi atau ketangguhan merupakan aspek penting dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Bangsa kita telah menghadapi berbagai krisis sepanjang sejarahnya, namun kitalah yang muncul lebih kuat dari setiap cobaan. Ketangguhan adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan tumbuh dalam menghadapi kesulitan. Untuk itu, para pemimpin harus memimpin dengan ketangguhan, menginspirasi orang lain untuk tetap berdiri meskipun badai datang, dan menjadikan setiap cobaan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Ketiga, kita tidak dapat mengabaikan kesejahteraan manusia Indonesia dalam pembahasan ini. Pada akhirnya, tujuan dari kepemimpinan yang berlandaskan spiritualitas dan ketangguhan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan mencakup berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kondisi sosial. Sebuah kepemimpinan yang peduli terhadap kesejahteraan manusia akan berupaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan semua warga negara Indonesia untuk hidup dengan layak dan memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. Dalam konteks Indonesia, di mana keberagaman budaya, agama, dan suku, ada spiritualitas leadership dapat menjadi jembatan yang menghubungkan semua elemen masyarakat. Ini adalah panggilan untuk para pemimpin untuk memahami dan menghargai nilai-nilai yang ada dalam berbagai tradisi, agama, dan budaya, sehingga dapat menciptakan harmoni dan persatuan di antara rakyat Indonesia. Kita juga harus mengingat bahwa ketangguhan bukan hanya sekedar sifat individu, melainkan sifat yang dapat ditanamkan dalam seluruh rakyat masyarakat. Pendidikan yang mempromosikan ketangguhan emosional dan sosial sejak usia dini dapat membantu generasi muda Indonesia menjadi lebih tangguh dan menghadapi perubahan yang tidak terhindarkan. Kesejahteraan adalah tujuan akhir dari kepemimpinan yang bijaksana dan berlandaskan spiritualitas dan ketangguhan. Masyarakat yang merasa diperhatikan oleh pemimpinnya, yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, dan yang memiliki peluang untuk berkembang, akan menjadi masyarakat yang kuat dan sejahtera. Dalam menghadapi masa depan, kita perlu mengembangkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai spiritual, memiliki ketangguhan untuk mengatasi perubahan, dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan manusia Indonesia. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan masa depan yang lebih baik untuk bangsa ini. Dan semoga pesan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bersatu dalam membangun Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan sejahtera. Hidup Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.